dan dewa kebijakan dan dewa kesuburan yang mampu melindungi masyarakatnya di zaman dahulu. Jadi setiap orang kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakal Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Pemirsa, di kesempatan malam hari ini tepatnya jam 12 malam saya berada di Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Dan saya dengar cerita bahwa di sini dekat Bendungan Sutami ini ada sebuah arca peninggalan dari Kerajaan Singosari yang sudah dikeramatkan oleh warga setempat. Arca itu sejenis patung Ganesha yang setinggi manusia, dan sepertinya di sini sudah dibuat punden. Kita akan mencoba menelusuri yang di area arca itu. Oke, kita masuk. Tepat di samping depan kita pintu masuk ini ada sebuah pohon beringin besar, dan pohon beringin besar ini sudah ribuan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun menurut warga sekitar. Pohon beringin ini sampai terlihat akarnya menjulur ke bawah seperti ini. Coba kita dekatkan. Jadi inilah punden dari Desa Karangkates ini. Dan letak dari punden ini dekat dengan Bendungan Sutami. Dan ada di Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung. Di sini sudah terlihat pohon beringin besar yang identik dengan rumah makhluk astral menurut narasumber yang saya temui. Bahkan dari dunia mistis pun mengetahui bahwa pohon beringin itu adalah identik dengan rumah makhluk astral. Kita akan melihat di tempat pohon beringin yang besar itu. Nah, pemirsa, ini ada coretan-coretan. Ini lokasinya ada di RT 4 RW 01 Dusun Karangkates. Ukuran dari isi 9 kali 3, 4,7 kali 5, 25 kali 12, dan anggaran ini diperkirakan kurang lebih, ini bukan kurang lebih, sudah tercatat di sini 42,188.900, dan sumber dana desa. Jadi ini dibangun oleh desa setempat. Pelaksanaan kegiatan di tempat Desa Karangkates, dan diresmikan oleh kepala desa di sini, yaitu Karangkates Sujono Fahrim SPD. Dan tepat ada di atasnya sini adalah pohon beringin. Coba kita lihat yang ada di sini. Dan di sini kayaknya sudah ada sesuatu. Ini pemirsa, coba ini. Ini itu. Coba kita ambil. Kita belum tahu ini apa, cuma seratnya kayak serat emas. Dan ini pohon beringinnya. Dan ini akar ini sudah seperti menjulur ke bawah seperti rambutnya genderuwo. Jadi kita akan bermain-main di sini bisa, pemirsa. Lah.
Jadi seperti Tarsan kalau kita naik ini. Oke, kita akan terus naik, kita akan ke atas sana dulu, kita melihat yang ada di area patung Ganesha. Oke, tapi kita akan menelusuri di daerah patung Ganesha. Kita lewat pintu depan, ini sebenarnya juga pintu sampingnya, kita akan melewati pintu depan. Dan kalau kita akan turun ke bawah sana, itu adalah sebuah bendungan Sukami. Dan pemirsa, saya sudah berada di pintu masuk menuju patung Ganesha. Dan setinggi kurang lebih dari 6 meter 7 meter, dan ini sudah dikasih tangga batu. Dari kemiringan kita naik ke atas diperkirakan kurang lebih dari 90 derajat. Coba kita akan naik. Dan pemirsa, kita sudah berada di atas, dan dari lingkup di tempatnya patung Ganesha ini dikelilingi sebuah pendopo yang berdiri dari dada manusia, setinggi dada manusia, diperkirakan kurang lebih 1 meter lebih lah. Dan ini juga dikasih pintu besi. Kita akan masuk melihat patungnya. Dan pendopo ini berhadapan, ada 2 pendopo. Ini pendopo kalau kita mau berziarah, dan itu juga pendopo, tapi samping kanan kiri saya pendopo. Tapi pemirsa, sebelum kita mereview tempat yang bersejarah ini patung Ganesha ini, saya akan melakukan ritual dulu. Karena apapun yang terjadi, kita berada di tanah Jawa, kita menghormati ciptaan leluhur kita yang dulu. Karena ini adalah patung ini usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan, sekitar kurang lebih zaman kerajaan Singosari. Kita nggak bisa menghitung berapa tahunnya. Oke, kita mencoba mau ritual dulu. Kalau orang Jawa bilang kita permisi, karena di sini sudah dibuat punden. Punden itu adalah letak pedanyangan. Danyang itu adalah, kalau danyang itu leluhur yang dulu pernah ada di sini, sejenis korin yang menunggu di area sini. Seperti biasa pemirsa, kalau kita mau ziarah untuk para leluhur, biasanya saya menggunakan dupa itu jumlahnya 5. Saya akan melakukan ritual dulu. Berat kata orang Jawa permisi. Kalau kita mau ke rumah orang pun, kita masuk rumah kita harus permisi. Dan biasanya saya sehabis ritual ini, nantinya saya akan melakukan mengitari Ganesha ini. Itu tanda bahwa saya itu menghormati, dan saya itu berkenalan sama penghuni yang ada di area pendopo punden di Mbah Gajah ini. Saya akan mengitari punden Mbah Gajah ini
3 kali. Itu pertanda bahwa kita hidup di keraton 3, yaitu Bintal Makmur, Bintal Mukarram, dan Bintal Mukaddas. Dan pemirsa, saya mengitari ini sudah 3 kali. Kenapa saya harus mengitari patung dari Ganesha ini? Bukan berarti saya menyembah patung, dan saya melakukan ritual ini bukan berarti saya ngasih sesaji sama patung ini, tapi saya menghormati dan menghargai ciptaan leluhur kita yang dulu. Ini dari tekstur coretan-coretannya patung ini kelihatan patung kuno. Menurut narasumber yang saya temui, bahkan sudah banyak cerita, patung Ganesha ini lain. Kalau zaman sekarang ini masih rapi, tulisannya kayak gini. Ini kalau zaman sekarang sudah bukan berbentuk kepala manusia, tapi kalau zaman dulu berbentuk kepala manusia seperti tengkorak ini. Dan dari coretannya ini adalah bahasa Sanskerta semua sebenarnya, pemirsa. Ini dibuat oleh leluhur kita di zaman dahulu. Patung Ganesha itu adalah dewa pengetahuan dan dewa kebijakan dan dewa kesuburan yang mampu melindungi masyarakatnya di zaman dahulu. Jadi setiap orang, kenapa kok harus berdoa itu, kita harus menahan nafas. Kalau buat orang-orang yang beragama apapun yang dinamakan Yahudatolah, Yahusifatolah, Yahusmalah, itu tak lain adalah dari belalai-belalai ini dan gading dan tubuh gajah ini. Kenapa gajah itu walaupun besar itu sifatnya baik hati, tidak ganas? Karena beliaunya itu, gajah itu, hewan yang seperti gajah itu termasuk hewan yang berpikiran cerdas, yang pernah hidup di alam dewa, ataupun kalau kita dalam tasawuf itu bisa dikatakan di alam Bintal Mukaddas. Dan kita harus melalui berdoa dulu sebelum kita itu melakukan hal-hal ritual yang lainnya. Makanya doa itu lebih penting daripada ritual yang lainnya. Dan tempatnya doa ada di hati kita, ritualnya itu ada di pikiran kita, yang melalui akal dan pikiran kita. Kalau kita ritual itu memang bermacam-macam. Ada yang pakai sesajen, ada yang pakai dupa, ada yang pakai bunga, ada juga yang pakai wewangian. Namun, tapi kalau doa itu lain daripada yang lain, karena doa itu berada di dalam hati kita. Dan hati kita itu terbagi menjadi 3 yang dinamakan hati maknawi, hati sanubari, dan hati buat. Dan letak hati buat itulah yang dinamakan gong susu angin. Kalau kita menahan napas, di sini akan terasa getaran jantung kita. Makanya kenapa saya mengitari tadi itu. Kalau pemirsa main ke sini, cobalah pemirsa mengitari patung gajah yang hanya sekian ini. Ini kurang lebih cuma 2 meter. Saya yakin pemirsa dimanapun kalian berada, nanti kalau datang ke sini mengitari patung ini, pasti terasa pusing. Saya yakin dan sangat yakin. Kenapa? Kita di dalam mengitari patung ini seperti kita ada cerita zaman dahulu. Ada seorang laki-laki yang bernama Guarso Guarsini tadi disuruh mengitari dunia ataupun mengitari jagat, tapi dikalahkan oleh Ganesha yang tidak mengitari jagat. Sedangkan yang satunya itu naik burung merak mengitari dunia ini sampai 7 hari 7 malam. Sedangkan ini nggak kemana-mana, cuma di dekat ibunya. Dia mengitari seorang ibu. Berarti kita sebagai orang Jawa, seorang ibu adalah dewa buat kita. Dewa yang nomor 2 di dalam kehidupan manusia. Dan sebenarnya lambang dari patung Ganesha ini
itu adalah keluar masuknya napas kita. Di dalam berdoa pun kita terkadang kita itu berpikir bahwa kita itu berhutang sama Tuhan, itu bukan berhutang uang ataupun berhutang amal ataupun ibadah kita, tapi kita berhutang napas. Sebelum napas kita diambil oleh Tuhan semua, makanya kita cicil dengan cara kita berdoa menahan napas. Bahkan dari agama apapun ada. Saya kalau berdoa menggunakan keluar masuknya napas ini, saya akan merasakan panas dinginnya udara yang ada di luar, saya masukkan ke dalam tubuh manusia, yaitu energi positif dan negatifnya. Dan pemirsa, patung gajah ini adalah dewa kebijakan, dewa kesuburan. Dia dulunya mampu menyuburkan tanah yang kering. Makanya kalau kita berdoa, kita itu harus melalui hidung kita. Tapi kita tidak harus menyembah patung ini. Cuma ini sebagai kita menghargai ciptaan dari leluhur kita yang dulu. Dan patung ini adalah asli buatan zaman dahulu kala. Ini termasuk purba, ini termasuk situs, ini peninggalan di zaman Singosari yang dulu konon menurut narasumber yang saya temui, ini pernah dipindah ke kota daerah Malang, namun paginya kembali ke sini lagi. Sering dipindah beberapa kali, tapi sering juga kembali lagi ke sini. Dan pemirsa, sebenarnya lingkupnya dari patung ini tidak terlalu lebar, diperkirakan kurang lebih sekitar 8 meter persegi. Dan patungnya ini setinggi 1 meteran. Cuma ini sudah dibangun. Dulu cuma patung Ganesha ini sama ini yang bergambar tengkorak ini jumlahnya sekitar 1 kepala tengkorak ini, pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kenapa kok patung kepala ini berjumlah 9 kepala tengkorak ini? 9 di dalam tubuh manusia ada lubang 9. Kalau orang Jawa mengatakan wali wolu songo tinutup, wali juga ada 9. Bahkan lubang kita di atas kepala ini 9, telinga 2, hidung 2, mata 2, mulut 1. Bahkan lubang di dalam tubuh manusia itu juga 9 semua. Namun kenapa Ganesha ini belalainya panjang dan dia mampu memunculkan gadingnya? Karena gading itu adalah lambang dari kekuatan dari manusia. Keindahan dari gading itu disukai banyak orang. Sampai sekarang pun gading Ganesha itu ada undang-undangnya. Dipelihara manusia harus pakai sertifikat, dan itu pun sebenarnya tidak boleh, dilindungi. Dan pemirsa, kita mereview patung ini sudah banyak. Sekiranya kalau keterangan saya itu ada yang kurang ataupun salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada tokoh dan nama yang sama, saya Mbak Gaul pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya review dari patung Ganesha dari peninggalan Singosari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi bersama saya Mbak Gaul Official di lain hari dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.